Nah, yang dipertanyakan Coach Rene ini sudah ada di Persib sejak 2019. Sudah 3 tahun menangani Persib. Artinya dengan waktu yang 3 tahun menurut saya idealnya pelatih sudah menemukan fondasi, sudah menemukan identitas, sudah menemukan cara bermain seperti apa sih yang saya inginkan gitu kan. 3 tahun dari 2019 sampai sekarang permainan Persib masih begini-begini saja. Memang menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat, Coach Rene Albert ini harus dievaluasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang menelan kekalahan pertamanya di Liga 1 di kandang sendiri. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, akhir pekan lalu, pekan kedua Liga 1 kembali dimulai. Saya baru membahasnya sekarang karena menunggu keadaan reda, mencari informasi terlebih dahulu. Dan yang paling mengejutkan sebetulnya di pekan kedua itu kekalahan Persib Bandung di kandang sendiri melawan Madura United ya. Nah, ada beberapa catatan sebetulnya yang menjadi headline news, yang menjadi bahasan netizen, yang menjadi kritik juga dari Bobotoh itu sendiri, yaitu dua hal sebetulnya. Kekalahan Persib di kandang di laga perdana Liga 1, di laga kandang perdana Liga 1 musim ini dengan skor 3-1 cukup telak menurut saya. Yang kedua adalah sepinya penonton atau bobotoh di stadion. Kenapa teman-teman? Kenapa dua hal ini menjadi isu yang sangat seksi untuk dibahas oleh media? Dua hal ini menjadi isu yang ramai diperbincangkan oleh netizen karena satu, Persib termasuk tim yang sulit dikalahkan di kandang. Itu sudah terkenal ya dari awal 2000-an mungkin sampai sekarang. Persib termasuk tim yang cukup jago kandang ya. Apalagi di laga perdana biasanya Persib selalu bermain bagus. Ini dikalahkan oleh Madura United yang secara kelas menurut saya di bawah Persib dengan skor yang cukup telak 3-1 dengan permainan yang kurang bagus. Yang kedua, ketidakhadiran bobotoh di stadion. Ya kalau tidak salah data dari pertandingan tersebut, bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah hanya 5.000 penonton saja. Itu merupakan jumlah terkecil. Bahkan setahu saya sejak era Liga Indonesia atau era Liga Super Indonesia lah, sejak tahun 2008-2009 terus ke Liga 1 dan lain-lain, ini merupakan angka terendah bobotoh yang hadir di stadion mendukung Persib. Terlepas dari laga sanksi ataupun hal-hal lainnya, ini merupakan angka terendah. Kan biasanya Persib itu setiap kali bermain di kandang, mau di Jalak Harupat, di GBLA, bahkan sebelumnya di Siliwangi, tidak pernah hanya 5.000, biasanya sampai 20.000 lah minimal gitu kan. Bahkan di hari kerja sekalipun Persib tidak pernah jumlahnya hanya 5.000. Ini di weekend, di laga perdana, tapi kok yang datang cuma 5.000. Ini menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan sepak bola Bandung? Apakah sepak bola Bandung sedang tidak baik-baik saja? Itu kan pertanyaannya. Mari kita bahas. Menurut info yang saya dapat, salah satu kendala dari kenapa bobotoh yang hadir di stadion sedikit adalah tiketing. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa sebetulnya dari musim-musim sebelumnya sistem penjualan tiket online itu sudah dilaksanakan ya oleh pihak Panpel Persib gitu. Namun menurut informasi yang beredar di musim ini Persib menyediakan beberapa platform digital seperti misalkan Persib aplikasi untuk memesan tiket, tapi keluhan dari beberapa teman, termasuk ada teman saya pun, katanya registrasinya cukup ribet lah, kurang sat gitu. Kemudian juga proses penukarannya yang cukup jauh. Jadi proses penukarannya itu sangat jauh dari stadion, sangat jauh dari lokasi, membuat tentu saja kan bobotoh akan antri lah, akan tidak efektif waktu lah. Harusnya kan kalau misalkan penukarannya di dekat stadion kan lebih enak gitu. Ini penukaran tiketnya agak jauh, kemudian prosesnya agak ribet gitu. Itu menurut informasi yang saya dapat ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang membuat kenapa bobotoh sedikit yang datang ke stadion. Kemudian faktor lain adalah tentu saja faktor trust ya, faktor kepercayaan. Sejak Piala Presiden kemarin,
ketika menghadapi Persebaya ada 2 supporter Persib atau bobotoh yang meninggal karena berdesak-desakan nonton ke stadion, itu tentu saja menyisakan luka yang mendalam bagi para bobotoh. Ada yang mungkin masih kesal, masih marah, masih bertanya-tanya siapa sih yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Ada juga yang masih kesal dengan Panpel, kenapa tidak bisa menjaga supporter yang tidak bertiket. Bahkan ada juga supporter yang takut datang ke stadion gitu loh. Takut dalam arti takut hal-hal seperti itu terjadi kembali gitu kan. Takut hal-hal serupa terjadi kembali. Padahal menurut informasi, sistem tiketing yang dilakukan Persib musim ini jauh lebih bagus. Jadi proses keamanannya sehingga membuat menghindari calo-calo tiket yang memainkan harga tiket lah istilahnya. Jadi ada registrasi KTP, bagaimana satu KTP itu hanya untuk satu orang, itu sebetulnya sudah bagus sih maksudnya. Mungkin edukasinya saja yang harus lebih ditingkatkan, kemudian juga ada dipermudahlah proses penukaran tiketnya gitu, mungkin itu ya. Jadi ada beberapa aspek yang membuat penonton sepi, dan juga mungkin yang pasti bahasan utamanya adalah kekalahan Persib Bandung di kandang sendiri. Nah, 3-1 di kandang sendiri menghadapi Madura, apalagi di laga perdana dengan skuad yang bertabur bintang, tentu saja bukan hasil yang diharapkan, bukan hasil yang semestinya terjadi, dan bukan hasil yang diinginkan oleh bobotoh. Karena apa? Meskipun Persib ini belum full time lah, ada beberapa pemain yang masih cedera seperti Teja Paku Alam, ada Ricky Kambuaya, ada Ciro Alves yang belum bisa tampil, belum Beckham Putra juga belum bisa tampil karena cedera. Jadi sebetulnya Persib kemarin agak pincang lah sedikit, tapi sebetulnya bukan alasan karena penggantinya pun bagus ya. Seperti di bek tengah masih ada Rahmat Irianto, di tengah juga ada pemain muda Robi Darwis, ada Mark Klok juga bisa tampil, di depan ada David Da Silva, di sayap ada Fred Butuan, ada Erwin Ramdhani. Jadi sebetulnya tidak buruk-buruk amat materi pemainnya, tapi kan selain kekalahan 3-1, bobotoh juga mungkin kesal dengan permainan Persib yang cenderung monoton, yang cenderung tanpa pola, yang cenderung tidak memiliki identitas, tidak memiliki karakter, tidak memiliki pressing yang ketat gitu. Ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab dengan permainan tim seperti ini gitu loh. Tagar Reneot kembali menggema, tagar Reneot kembali bergelora gitu kan. Bobotoh mulai bersuara, Reneot. Nah, yang jadi pertanyaan kan, Coach Rene ini sudah ada di Persib sejak 2019. Sudah 3 tahun menangani Persib. Artinya dengan waktu yang 3 tahun, menurut saya idealnya pelatih sudah menemukan fondasi, sudah menemukan identitas, sudah menemukan cara bermain seperti apa sih yang saya inginkan gitu kan. Dengan materi pemain yang sudah sesuai keinginan pelatih, sudah dituruti manajemen. Dengan waktu yang mungkin sebelumnya kita percaya proses, percaya waktu, sudah berjalan 3 tahun, mungkin seharusnya sudah terlihat bagaimana fondasinya. Tapi sejak 3 tahun dari 2019 sampai sekarang, permainan Persib masih begini-begini saja. Memang menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat, Coach Rene Albert ini harus dievaluasi. Meskipun kita harus memberi waktu sampai para pemain Persib ini kembali full team gitu loh. Jadi kita juga sebagai bobotoh, termasuk juga mungkin meskipun saya secara domisili ada di kawasan Jawa Barat, tapi saya enggan menjadi seorang supporter, enggan menjadi seorang pendukung yang fanatik buta gitu. Ya kalau memang harus dikritik, kita harus mengkritik gitu loh. Permainan Persib memang kemarin tidak bagus ya, memang tidak bagus gitu. Kita jangan menutup mata lah. Kita harus kritik juga, jangan lupa manajemen. Nah, manajemen juga harus membuka mata gitu loh. Bahwasanya benar bahwa manajemen sudah memberikan yang terbaik. Benar bahwa manajemen sudah menginginkan keinginan pelatih menandakan pemain-pemain. Tapi ada elemen lain yang harus kita ingat. Bobotoh. Kenapa? Bobotoh ini merupakan nyawa ke-12 bagi para pemain. Supporter ke-12, pemain ke-12. Bagaimana dari bobotoh lah sumber penjualan tiket ada. Dari bobotoh lah merchandising juga ada. Dan jangan lupa bahwa suara-suara dari bobotoh adalah semangat-semangat bagi para pemain. Jadi ketika bobotoh berteriak, mengkritik, seharusnya memang manajemen harus mendengarkan. Tapi di sisi lain, bobotoh pun harus sadar. Lakukan dengan cara-cara yang elegan gitu loh. Jangan sampai hal-hal seperti
demo-demo yang anarkis gitu, atau misalkan menyalakan flare misalkan contohnya. Kemarin baru saja dapat info bahwa Persib didenda 200 juta karena Bobotoh menyalakan flare di Stadion Wibawa Mukti ketika menghadapi Bayangkara di laga pertama tandang. Ketika 200 juta itu sudah disangsikan, yang harus membayar Persib juga. Jadi menurut saya disinilah kedewasaan supporter sepak bola ini diuji. Ketika timnya mungkin kalah, ketika timnya tidak bermain sesuai ekspektasi, disitulah kedewasaannya gitu loh. Karena pertandingan itu adalah menang dan kalah, seharusnya disikapi dengan wajar gitu loh. Tugas supporter itu ya mendukung, tugas supporter itu ya mensupport, supporter mensupport. Adapun jika tidak sesuai dengan keinginan, jika tidak berjalan dengan sesuai kehendak, ya silahkan kritik, tapi dengan cara-cara yang elegan gitu. Nah, jadi mungkin itu menjadi evaluasi keseluruhan, ya kita tidak bisa menyalahkan hanya kepada pelatih, manajemen, ataupun supporter, tapi semua elemen harus bertanggung jawab, semua elemen harus bersatu padu gitu loh. Kita beri waktulah kepada Coach Rene Albert sampai para pemain-pemain inti Persib kembali hadir seperti Cero Alpes, Teja Paku Alam, Ricky Kambuaya, dan juga kita menunggu bagaimana kedewasaan dari Bobotoh agar ketika ke stadion misalkan tidak membawa flare. Kemudian juga kita menunggu evaluasi dari manajemen agar mempermudah proses penjualan tiket ini gitu loh. Tapi dari semua itu, dari kekalahan Persib di kandang 3-1, dari sepinya penonton yang hadir di Stadion GBLA di laga perdana kandang musim ini, saya mau bilang bahwa sepak bola Bandung memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya mungkin itu saja teman-teman, dan salam olahraga.